Nah, mengenai berita tentang adanya efek samping dari AstraZeneca, saya kira itu penelitiannya ada di Eropa ya. Disebutkan bahwa ada 1-2 kasus yang terjadi, yaitu kalau tidak salah itu penggumpalan darah. Jadi trombosis namanya. Jadi yang diakibatkan oleh AstraZeneca. Tetapi juga yang perlu kita pahami bahwa penelitian itu pun menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca yang menimbulkan clot atau trombus pada pasien tersebut hanya terjadi pada 1-2 dan tidak bisa kita generalisasikan. Halo Sobat Bali Express, kembali lagi bersama Ge Yuni dalam Bincang-Bincang Bali Express. Nah, kali ini kita berbincang dari Rumah Sakit Bali Mandara, tepatnya di RS Mata Bali Mandara, bersama dengan Bapak Ketua ID Cabang Denpasar, Bapak Dr. Ketut Widiasa, MPH. Benar ya Pak ya? MPH. MPH, baik. Maaf kalau salah penyebutan. Tidak apa-apa. Nah, kita berbicara di sini bukan beliau sebagai dokter mata atau sebagai spesialis mata, tapi kita akan berbicara sedikit tentang pandemi COVID-19 dan upaya vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 dan efek dari vaksinasi itu tentu ada ya Pak ya? Ya, pasti. Ya, baik. Sebelum mulai, Pak Dokter, sapa dulu dong Sobat Bali Express. Baik, selamat pagi Sobat Bali Express dimanapun Anda berada. Saya Dr. Widiasa, Ketua ID Cabang Denpasar. Hari ini saya ditodong oleh Yuni dari Bali Express untuk sharing mengenai COVID-19 dan upaya kita dalam penanggulangannya dan mungkin termasuk terkait dengan vaksinasi yang sedang kita gencar lakukan saat ini. Lagi booming ya itu vaksinasi ya? Yes, booming. Okay. Nah, gini Pak Dokter, ini kan pandemi sudah ganti tahun nih ceritanya, ganti tahun kayak ulang tahun aja deh ya. Oke, udah hampir setahun pandemi. Nah, menurut Pak Dokter, pandemi itu seperti apa? Apa memang harus terjadi atau seperti apa Pak Dokter? Baik, COVID-19 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi sebuah bencana, bencana non alam. Dan juga pemerintah tahun lalu menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai satu status kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya, jadi sudah ada peraturan presidennya. Dan sebagai kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat dan sebagai bencana non alam, tentu pemerintah secara resmi menyatakan bahwa ini merupakan sebuah hal yang harus atau sebuah kejadian yang harus ditangani secara nasional. Jadi semua sumber daya milik bangsa dan negara ini harus diupayakan untuk membebaskan kita dari pandemi COVID-19 ini. Kenapa namanya pandemi? Kenapa tidak epidemi? Karena pandemi ini bersifat global. Karena di seluruh dunia terjadi. Tidak ada satupun wilayah di dunia ini yang terbebas dari COVID. Jadi hampir semua negara sudah terpapar COVID-19 dan berikut variannya. Sekarang sudah ada variasi kayak mobil aja. Kayak mobil aja ya? Mobil kayak motor aja. Motor mereknya A tapi subtype-nya banyak gitu. Gitu. Kok kita ngomongnya motor ya? Kita ngomongnya soalnya dulu kan. Baiklah. Nah, pandemi itu kan dari sejarahnya dulu itu selain COVID-19 tentu ada berbagai macam pandemi ya sebelum COVID ini. Kira-kira Pak Dokter bisa sebutin nggak satu aja gitu? Yang dulu kok kayak ujian jadinya. Katanya besok ujian. Ya, besok saya ujian. Jadi ini sebenarnya pandemi flu itu pernah terjadi 100 tahun yang lalu di Spanyol kan Spain flu namanya. Spain flu. Jadi flu Spanyol. Jadi pada waktu itu kita menghadapi masa sulit yang hampir mirip dengan ini. Jadi terjadinya global. Mungkin perbedaannya adalah tingkat mobilisasi manusia pada saat itu kan mungkin tidak seperti sekarang. Ya, jadi kalau dulu belum ada pesawat, mungkin belum ada transportasi migrasi satu orang ke negara lain ya, jadi kan lebih terbatas. Jadi mungkin sifatnya terjadi di Eropa dan mungkin sebagian Asia. Tapi kalau yang sekarang ini karena tingkat mobilitas dari manusia yang ada itu kan dari mana ke mana kan bisa terjadi penularan itu hampir mengenai seluruh negara. Nah, flu atau Spain flu pernah terjadi dulu gitu. Nah, sebelum itu juga ada yang namanya SARS-CoV-1 ya. Jadi flu
flu apa ya sebelumnya ya? Flu burung. Flu burung ya, tapi itu memang tipenya dan sifat virusnya memang berbeda. Nah, kalau flu burung itu hostnya, apa namanya, penyebarnya adalah burung, unggas gitu kan? Unggas ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi pada waktu itu mungkin yang menularkan adalah burung, sedangkan yang sekarang ini yang menularkan adalah manusia. Tentu kalau kita melihat apa namanya perbedaan penanganannya pun juga kita berangkat dari cara penularannya kan. Kalau flu burung itu kalau memang penularnya adalah burung, gampang sebenarnya, isolasi saja ataupun mohon maaf dibunuh aja tuh burung-burungnya yang membawa virus kan, urusan selesai. Sedangkan yang SARS-CoV-2 ini yang membawa virusnya itu adalah manusianya. Jadi kan tidak mungkin kita nggak mungkin kita perlakukan seperti burung kan pada saat flu burung. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan isolasi ataupun mengkarantina orang-orangnya yang terpapar, yang membawa virus itu. Yang membawa virus. Gitu ya, terpapar virus. Untuk pencegahan COVID-19 ini kan ada banyak cara. Nah, misalnya memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan 3M, 5M sekarang ya mengatakan. 5M yaitu. Terus ada upaya terakhir kata Pak Dokter, upayanya adalah vaksinasi. Betul. Nah, bisa sebutin nggak manfaat dari vaksinasi itu? Baik, kalau kita sebelum berbicara manfaat vaksinasi, yang perlu kita sampaikan dulu apa vaksinasi itu dulu ya. Jadi yang namanya vaksinasi itu vaksinnya sendiri itu adalah agent apa ya? Virusnya sendiri yang sudah mati atau yang sudah dilemahkan. Itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita, tubuh orang yang akan divaksinasi. Itu tujuannya adalah karena dia merupakan benda asing. Jadi tubuh itu akan memunculkan membuat reaksi, membentuk antibodi untuk melawan virus yang dilemahkan itu. Jadi virus yang dilemahkan itu tujuan yang dimasukkan di tubuh kita adalah agar tubuh kita membentuk sebuah mekanisme perlawanan sehingga akan membentuk antibodi yang teringat dalam sistem sel memori kita. Jadi ketika nanti ada virus yang sama masuk, minimal antibodi itu sudah ada dalam tubuh kita sehingga dia akan melawan virus yang masuk dan mengakibatkan virus itu tidak terlalu besar dampaknya kepada tubuh manusia yang sudah tervaksinasi gitu. Itu pengertian vaksinasi dulu. Jadi yang kita perlu luruskan adalah tidak ada virus aktif yang dimasukkan. Jadi pada vaksinasi COVID-19 ini baik itu Sinovac maupun AstraZeneca yang ada ini yang masuk adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi tidak mungkin akan menimbulkan infeksi pada pasien yang sudah disuntik atau divaksinasi. Gitu. Jadi virus itu dimasukkan virus dalam yang kondisi yang sudah dilemahkan ya. Gitu loh. Ya. Jadi walaupun dia udah divaksin, bisa ada potensi dia terpapar lagi, tapi tidak menimbulkan efek yang lebih parah seperti itu. Artinya gini, betul. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, pernah kita diskusi kemarin, jadi virus ini yang kita vaksinasi kan virus yang sudah strain yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang Sinovac maupun AstraZeneca itu kan disarikan dari virus spesies yang ada sebelumnya. Jadi sudah ada virus vaksinnya, jadi kita suntikan itu. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, berarti tubuh kita ini seperti saya sebutkan tadi membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi. Nah, dan ini yang belum kita miliki datanya, karena ini kan sedang ongoing sebenarnya. Vaksinasi jalan, penelitian sedang jalan juga. Berapa lama sih antibodi itu maksimal terbentuk di tubuh orang yang sudah divaksinasi? Artinya itu respon tubuh juga membentuk antibodinya juga bervariasi. Salah satu contoh adalah orang yang pernah terpapar virus. Kemudian ini datanya baru ada sebagian tapi belum publish ya. Artinya saya nggak tahu datanya ini, mungkin kalau kita mau cari datanya ada sebenarnya, cuman kita belum dapat data resminya. Jadi orang yang pernah terpapar virus kemudian divaksinasi itu titer antibodinya secara kuantitatif angka itu tinggi sekali, dan itu adalah calon-calon pendonor plasma nanti ketika ada pasien-pasien yang membutuhkan plasma konvalesen itu. Nah, sedangkan ada juga yang sudah divaksinasi ternyata titer antibodi terbentuknya tidak besar gitu. Jadi sekali lagi
variasi terbentuknya titer antibodi pada setiap orang yang divaksinasi itu masih bervariasi. Jadi variasi masih agak lebar. Jadi tapi sekali lagi datanya belum publish, belum resmi. Jadi ini belum menjadi data nasional gitu. Jadi tapi minimal tujuan vaksinasi itu sendiri adalah bagaimana kita menciptakan suatu status yang namanya herd immunity atau imunitas kekebalan kelompok gitu. Oke. Terus latar belakang dari dilakukannya vaksinasi itu apa nih? Ya. Selain alasan tadi. Oke. Latar belakangnya sebenarnya kan ini merupakan bagian dari upaya yang komprehensif gitu ya. Jadi upaya komprehensif itu jadi kita nggak mungkin vaksinasi meninggalkan prokes enggak. Jadi artinya ini adalah upaya komprehensif kita di dalam melakukan upaya baik itu mulai pencegahan, penanganan sampai rehabilitasi pasien-pasien yang mengalami itu. Nah, sedangkan imunisasi atau vaksinasi ini kita berikan adalah tujuannya untuk mendukung protokol kesehatan itu sebenarnya agar upaya-upaya kita bersama di dalam menanggulangi pandemi ini cepat selesai gitu. Nah, kita berharap dengan kekebalan kelompok atau herd immunity yang kita harapkan tercapai dari 70% penduduk yang sudah tervaksinasi itu minimal itu akan mengurangi transmisi virus itu dari satu orang ke orang lain gitu. Jadi seperti itu sih tujuannya. Latar belakangnya seperti itu. Sekali lagi vaksinasi mendukung upaya bersama, upaya komprehensif ya untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Oke. Di masyarakat saat ini kan yang beredar ada 2 jenis vaksin, Sinovac dan AstraZeneca. Nah, banyak isu, banyak kabar berita yang menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca itu memiliki efek samping yang jauh lebih lebih menyulitkan masyarakat gitu Pak saya. Nah, apa benar itu seperti itu ya Pak Dokter? Baik, kedua vaksin yang ada di Indonesia saat ini baik Sinovac maupun AstraZeneca kan yang paling penting adalah itu sudah lulus uji dari Balai POM, pengamanan obat dan makanan ya. Jadi pengawasan sorry, pinteran nggak Yuni malah. Enggak, saya bukan Pak Dokter kok. Jadi setelah vaksin dan obat apapun yang ada di kita yang yang sudah punya lisensi atau izin edar dari Balai POM, saya kira itu sudah safe. Itu yang tetap mesti pastikan ya. Nah, mengenai berita tentang adanya efek samping dari AstraZeneca, saya kira itu penelitiannya ada di Eropa ya. Disebutkan bahwa ada 1-2 kasus yang terjadi, yaitu kalau tidak salah itu penggumpalan darah. Jadi trombosis namanya. Jadi yang diakibatkan oleh AstraZeneca. Tetapi juga yang perlu kita pahami bahwa penelitian itu pun menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca yang menimbulkan clot atau trombus pada pasien tersebut hanya terjadi pada 1-2 dan tidak bisa kita generalisasikan, gitu kan? Itu yang paling kita takutkan sebenarnya. Kemudian mengenai efek samping lainnya dari vaksin AstraZeneca, saya kira beberapa teman yang beberapa fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi itu ya. Jadi memang bahkan di Sinovac pun sebenarnya ada kejadian ikutan juga sebenarnya, demam, mialgia itu nyeri otot gitu ya, seperti orang flu gitu. Tapi yakinlah bahwa itu merupakan bagian dari proses tubuh kita membentuk antibodi sebenarnya. Jadi sepertinya vaksin itu kan benda asing ya, jadi benda asing masuk ke kita, tubuh kita merespon dengan membuat pertahanan tubuhnya. Sehingga akhirnya proses membentuk antibodinya itu juga seperti yang kita rasakan, sebagian kecil rasakan demam, sakit kepala, nyeri badan. Jadi ada juga yang mengeluh, kok habis itu makan terus ya kerjanya. Ada yang ngantuk terus, kok ngantuk? Nah itu belum ada bukti ilmiahnya tentang itu. Jadi apakah itu merupakan bagian dari efek lanjutan dari Sinovac atau AstraZeneca-nya? Jadi saya kira yang perlu saya sampaikan di sini adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin COVID-19 ini saya kira saat ini masih tidak ada data di Indonesia ya yang fatal gitu. Jadi masih berupa gejala flu, demam, sakit kepala dan nyeri otot itu biasanya. Dari pihak ID sendiri belum ada mencatat KIPI
KIPI yang bisa menyebabkan kematian atau belum ada catatannya? Saya tidak memiliki. Di Bali sendiri, saya sedang juga meminta teman-teman di Dinas Kesehatan untuk memberikan kami data ya tentang kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita punya datanya. Sebenarnya data itu ada, cuman mungkin hari ini saya belum bisa tunjukkan datanya apa saja. Jadi memang, tapi sampai kematian sih belum ada. Memang ada KIPI tapi tidak berakibat fatal. Enggak, sampai di Bali belum pernah dilaporkan seperti itu. Oke. Ada KIPI pasti. Tapi tidak semua pasien yang divaksin ataupun tidak semua orang divaksin itu mengalami KIPI enggak. Pak dokter mengalami KIPI enggak? Enggak. Oh enggak, saya enggak. Enggak kan? Apalagi sudah pernah ini ya terpapar virus ya. Siapa ya? Nggak berasa tuh, jarumnya nggak berasa. Oh gitu, baiklah. Gitu ya. Vaksinasi adalah salah satu upaya. Tapi sekali lagi saya sebutkan di awal, upaya komprehensif adalah tetap mematuhi protokol kesehatan.